Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di mata kuliah penjaminan mutu sistem informasi atau jaminan kualitas sistem informasi. Ya, kali ini kita bahas mengenai meninjau ya kecukupan pengendalian aplikasi. Ya, ini. Jadi salah satu tanggung jawab ya kalau kita lihat di sini bahwa tim QA ya adalah meninjau apa? Meninjau kecukupan pengendalian, salah satunya adalah aplikasi. Nah, untuk apa grup QA atau penjaminan mutu ini dilibatkan? Jadi ada 3 tugas yang dilakukan oleh tim QA ya dalam pengendalian aplikasi. Ya, yang pertama meninjau kontrol ya dalam sistem aplikasi. Yang kedua, merekomendasikan kontrol dalam sistem aplikasi. Yang ketiga, mengembangkan standar kontrol untuk sistem aplikasi. Sehingga jelas bahwa sistem kontrol internal adalah pengelompokan kontrol yang terstruktur. Nah, kontrol tidak independen satu sama lain, tetapi merupakan sistem yang terintegrasi. Ya, kontrol internal haruslah dikembangkan dan dinilai sebagai suatu sistem. Kontrol internal harus dikembangkan dan diimplementasikan ya sebagai struktur hierarki ya atau juga sistem ya di sini, sehingga kebijakan pengendalian internal ditetapkan pada tingkat organisasi yang paling tinggi dan diperluas, diperkuat, diimplementasikan dan ditegakkan di seluruh organisasi. Kontrol terlalu sering dipandang sebagai segmen independen dalam sistem case ya, dalam sistem tugas. Hal ini sering mengarah pada aplikasi kontrol, pengeluaran yang berlebihan ya untuk kontrol. Ya, terlalu berlebihan dalam mengontrol juga banyak pengeluaran yang akhirnya juga bisa menyebabkan terganggunya sebuah sistem, itu bisa juga terjadi. Ya, nanti di sini akan kita bahas seperti apa yang paling ideal ya dalam melakukan pengendalian terhadap aplikasi. Ya, ini. Oke. Ini ya tadi yang sudah kita bahas ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa definisi ya kontrol itu baik dalam arti luas maupun sempit ya. Jadi ketika definisi itu dipersempit biasanya disebut sebagai pengendalian akuntansi internal. Akuntansi internalnya artinya pengendalian internal ya, pengendalian audit internal lah istilahnya seperti itu ya. Ya. Nah, bila disebut dalam arti luas itu sebagai pengendalian internal ya itu. Ya, jadi kalau dipersempit itu ibarat menghitung secara internal ya, akuntansi internal. Nah, secara luas itu sebagai pengendalian secara internal. Nah, personal QA atau jaminan kualitas inilah harus melihat kontrol dalam arti yang luas ya di sini. Nah, definisi awal ya dalam definisi awal dan luas menurut American Institute of Certificate of Public Accountant ini tampaknya terkait erat dengan kebutuhan manajemen ya, pengendalian internal ya dari rencana organisasi dan semua metode dan prosedur yang terutama berkaitan dan terkait langsung ke pengamanan aset dan keandalan catatan keuangan. Nah, ini kalau aplikasi biasanya kalau yang paling utama itu adalah berkaitan dengan sistem akuntansi dan keuangan ya. Nah, mereka umumnya mencakup kontrol seperti sistem otorisasi dan persetujuan, pemisahan tugas yang berkaitan dengan pencatatan, pelaporan akuntansi, dan mereka yang berkaitan dengan operasi dan penyimpanan aset, kontrol fisik atas aset, dan akuntansi internal ya. Di sini menurut bagian dari 320 ya, 10 pernyataan dari standar audit nomor 1 tahunnya sudah lama nih, hak ciptanya tahun 73 ya dari American Institute of Certified Public Accountant. Nah, jelas bahwa di sini tujuan dari pengendalian akuntansi internal seperti yang didefinisikan oleh American ya oleh The Foreign Corp
praktis berkaitan dengan 4 bidang ya. Berkaitan dengan otorisasi. Transaksi dijalankan sesuai dengan otorisasi umum atau khusus manajemen ya. Rekaman transaksi dicatat seperlunya sehingga memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau di sini ya kriteria lain yang berlaku untuk laporan tersebut, dan untuk menjaga akuntabilitas aset ya, ini. Nah, begitu juga untuk poin ketiga, akses terhadap aset. Nah, akses terhadap aset hanya diizinkan sesuai dengan otorisasi manajemen. Artinya memang manajemenlah yang mengatur otorisasi mengenai akses aset ya. Aset aplikasi, aset terhadap mesin, aset terhadap teknologi informasi. Nah, akuntabilitas aset. Akuntabilitas yang tercatat untuk aset dibandingkan dengan aset yang ada pada interval yang wajar, dan tindakan yang tepat diambil sehubungan dengan perbedaan apapun. Kontrol internal dibagi menjadi kontrol lingkungan gitu ya. Jadi ada 2 ya, kontrol lingkungan dan kontrol aplikasi. Nah, kontrol lingkungan itu mengatur metode ya, metode yang digunakan untuk melakukan pekerjaan dan berlaku untuk semua orang ya dalam suatu organisasi. Contohnya ya, termasuk bahasa pemrograman yang dipilih ya, siklus hidup pengembangan sistem keamanan data. Kontrol aplikasi secara eksklusif menangani satu aplikasi seperti penggajian. Kalau penggajian itu kan eksklusif ya, payroll misalnya payroll. Nah, ini ya jelas bahwa kalau kita lihat tujuan dari kontrol lingkungan ya di sini. Ya, kalau kita lihat di sini ya, tujuan dari kontrol lingkungan ya ini sebenarnya dikembangkan ya sebagai dukungan dari kebijakan kontrol internal organisasi ya ini, sehingga pengendalian lingkungan mencakup rencana organisasi dan semua metode prosedur yang terkait dengan operasional efisiensi ya di sini, dan juga kepatuhan ya terhadap kebijakan manajerial ya, kepatuhan terhadap kebijakan manajerial. Pengendalian lingkungan biasanya hanya berhubungan dengan secara tidak langsung ya, dengan catatan keuangan ya, nih, akuntan publik ya, yang sering menyebut pengendalian lingkungan sebagai pengendalian administratif atau umum, sehingga lingkungan pengendalian internal ini ditetapkan oleh manajemen memiliki dampak yang signifikan ya pada pemilihan efektivitas prosedur dan teknik pengendalian aplikasi perusahaan ya ini. Terus juga ada tujuan dari pengendalian aplikasi ya. Kalau kita lihat di sini ya, lebih banyak ya upaya telah dilakukan ya untuk mendefinisikan tujuan dari pengendalian aplikasi ya daripada tujuan pengendalian lingkungan. Hal ini kenapa? Karena penekanan secara tradisional telah ada pada kontrol aplikasi. Ya, tiga tujuan kontrol aplikasi adalah mengenai akurasi, ya, kelengkapan, otorisasi. Nah, ini juga dilengkapi dengan tujuan kontrol lain yang kurang penting. Jadi kepentingan diberikan pada tujuan-tujuan itu ya, bergantung kepada perspektif dari evaluatornya. Ya, peninjaunya adalah seperti finansial atau operasional ya. Jadi pendekatan untuk mengontrol desain. Nah, kalau dikaitkan dengan desain ya, berbeda dengan pendekatan untuk desain aplikasi ya, yang telah ditetapkan bahwa misalkan ada 50.000 aplikasi ya penggajian ya yang berbeda ya di Amerika nih, contohnya di Amerika nih ya, karena referensinya berdasarkan dari kejadian yang ada di Amerika di sini ya, ada 50.000 aplikasi penggajian yang berbeda ya di Amerika Serikat. Nah, jika organisasi dapat mengembangkan bahwa banyak pendekatan yang berbeda untuk suatu aplikasi, mereka dapat mengembangkan jumlah pendekatan yang sama untuk mengontrol. Ya, transaksi yang bervolume tinggi cenderung diproses secara akurat, lengkap, dan diotorisasi. Ini adalah transaksi yang tidak biasa dan non-skewing, yang cenderung menyebabkan sebagian besar masalah. Nah, di banyak organisasi, prosedur yang terdokumentasi, ya, tentang cara menangani transaksi yang tidak biasa atau tidak berulang. Ingat nih ya,
tidak biasa atau tidak berulang, berarti kejadian yang istimewa. Kalau kejadian berulang, rutinitas, nah itu kan biasanya kan rutinitas ya, suatu hal yang memang sudah biasa dikerjakan. Tapi kalau yang tidak biasa, yang tidak akan berulang-ulang lagi itu, nah inilah harus diperjelas ya, sehingga untuk menangani transaksi yang tidak biasa atau tidak berulang, tidak seluas transaksi yang volumenya tinggi ya. Ini oleh karena itu ketika mendesain kontrol aplikasi, perhatian haruslah diberikan pada transaksi yang tidak biasa atau yang tidak berulang ya. Itu ya, bagaimana kalau aplikasi itu bisa menangani transaksi yang tidak biasa, yang tidak berulang ya. Kalau transaksi yang berulang-ulang, yang rutinitas, yang memang itu memang terjadi setiap hari, tiap detik, itu bisa ditangani. Tapi untuk mengantisipasi ya aplikasi, bagaimana aplikasi bisa menangani transaksi yang tidak biasa terjadi gitu ya, itu ya. Itu contohnya apa? Ketika ada transaksi terjadi bencana alam, ketika tinggal ngambil duit ya, gempa ya, mati listrik, jaringan terputus, ketika dia mau ngambil duitnya belum keluar karena tahu gempa ya. Sedangkan di situ sudah tercatat ya, sudah di record, sudah dikurangi ya, debit sudah di debit, sehingga berkurang saldonya. Ternyata gempa, duitnya belum keluar ya, terjadi gempa ya. Nah itu suatu hal yang memang tidak biasa ya, bagaimana itu bisa diatasi ya. Nah, data akurat, kalau kita lihat di sini, ini kita kaitkan dengan kalau kita ingin mendesain sebuah kontrol aplikasi untuk perhatian transaksi yang tidak biasa. Tujuan kontrol aplikasi ya dari asosiasi akuntansi utama dipelajari dalam mengembangkan satu set objek kontrol aplikasi. Ya, jadi hal-hal yang dapat digunakan untuk menjelaskan desain kontrol aplikasi dan penilaiannya. Nah, ini berkaitan dengan akuntansi ya. Tentunya aplikasi akuntansi dan keuangan di sini. Nah, tujuan kontrol dipilih untuk menggambarkan penggunaan kontrol dalam aplikasi seperti yang dibahas ya nanti ya. Nah, data akurasi misalkan, data yang akurat menyiratkan perlunya koreksi atas ketidakakuratan terkait dengan persiapan data. Ya, berkaitan dengan konversi ke format yang dapat dibaca mesin, pemrosesan oleh komputer, atau dalam proses persiapan dan pengiriman keluaran. Ya, itu ya, terus data lengkap, data yang diotorisasi ya, terus diproses ya menurut GAPP ya, atau General Accepted Accounting Principle. Jadi data keuangan harus diproses sesuai dengan prosedur akuntansi yang berlaku umum, atau sesuai dengan standar akuntansi Indonesia misalnya, atau standar akuntansi internasional misalnya itu. Nah, itu ya salah satunya ya, tujuan pengendalian aplikasi. Nah, tingkat resiko yang dapat diterima kalau kita lihat di sini ya, organisasi pemrosesan data dia akan terus-menerus mengalami kemungkinan kehilangan data ya akibat daripada resiko. Ya, tujuan utama pengendalian adalah untuk mengurangi ya di sini ya kemungkinan kerugian. Ya, jika tidak ada risiko, tidak perlu ada pengendalian. Jadi dalam mendesain kontrol harus selalu lebih murah. Ya, artinya untuk dipasang. Jadi untuk lebih murah, kontrol itu harus lebih murah untuk dipasang daripada penghematan yang dicapai karena mengurangi kerugian ya itu. Nah, ini contoh grafik yang menerangkan bahwa ketika kerugian ya karena resiko itu meningkat ya, tentu di sini biaya pengendaliannya juga kalau kita lihat ya, biasanya kerugian yang tinggi karena terjadinya resiko itu tidak ada pengendalian kontrol ya. Tapi ketika kita melakukan sebuah antisipasi kerugian dengan adanya sebuah kontrol, itu juga ada biaya ya, biaya pengendalian ya ini. Ya, jadi sebelah kiri ini adalah nilai biaya ya, terus sebelah ini ya horizontal ini efek menambah kontrol. Ya, ketika kita menambahkan kontrol itu juga akan semakin tinggi ya biaya pengendaliannya. Ya, dan juga otomatis kerugian karena resiko akan rendah ya itu ya ini.
Ini kan ya, ini titik, ini ya biaya pengendalian ya, ini biaya pengendalian. Ya, jadi semakin kita mengeluarkan biaya kontrol yang tinggi, otomatis kerugian akan berkurang, menurun sini ya. Ini. Itu ya, ini. Jadi seperti apa sebenarnya sih ya titik kontrol optimalnya ya. Nah, titik kontrol optimalnya itu adalah ketika kerugian karena risiko ini ya, garis kerugian karena risiko ini bertemu pada garis biaya pengendalian. Nah, inilah titik kontrol optimal gitu ya. Ini kalau lihat dari secara grafik ya, ini. Ya, jadi yang paling ideal ya adalah pada titik kontrol optimal ini ya, ini. Jadi dia tidak terlalu tinggi dalam biaya pengendalian ya, dan juga tidak rugi ya, tidak mengalami kerugian ya ketika terjadi sebuah resiko ya, ini. Ya, sehingga metode untuk mengurangi kerugian yang pertama, kontrol dirancang untuk mengurangi kerugian yang terkait dengan resiko. Ya, ketika resiko tinggi ya, ketika resikonya tinggi, kontrol juga harus kuat ya, ini. Dan di saat resikonya rendah, hanya sedikit kontrol. Jadi kalau resikonya rendah, kontrolnya sedikit. Ya, itu. Nah, dalam beberapa kasus pengguna harus bersedia untuk menerima resiko. Ya, dengan demikian tidak perlu dilakukan kontrol. Nah, ya kalau dia menerima risiko terus tidak ada kontrol, yang terjadi kerugian yang besar ya. Nah, kemungkinan kerugian karena risiko dapat ditentukan baik melalui informasi historis atau analisis risiko ya. Nah, ini kalau kita ingin kita melakukan sebuah ketentuan ya untuk mengantisipasi risiko, kita bisa melihat informasi histori ya dan analisis risiko. Ya, informasi histori ini memberitahu kita pada perusahaan bahwa apa kerugian yang diharapkan ya dalam situasi tertentu. Terus juga perusahaan kemudian menggunakan pengalaman itu dalam memperkirakan kerugian dalam situasi baru atau kerugian yang akan datang untuk mengantisipasinya ya, itu. Ya, misalkan di tahun ini ada kerugian yang terjadi karena siklus ya, karena kejadian pandemi yang tidak diduga ya, pandemi COVID-19. Nah, itu kan sebuah risiko yang memang yang tidak diduga, yang mana hal itu menjadi sebuah kejadian yang belum ada antisipasi, belum bisa diantisipasi ya. Nah, dengan adanya kejadian ini, maka perusahaan bisa mengambil pelajaran ya, histori, bahwa nanti ketika akan berjalan untuk tahun ke depan, berarti harus ada antisipasi dari sisi wabah penyakit misalkan ya, itu. Apa antisipasinya ya, itu. Apakah kesiapan dari teknologi ya, apakah kesiapan dari sumber daya manusia ya, apakah kesiapan dari biaya-biaya yang tidak terduga ya, itu. Nah, kita lihat di sini analisis risiko adalah metode untuk menentukan kerugian yang diharapkan dalam situasi risiko. Jadi ada algoritma analisis risiko ini melibatkan dua faktor ya. Frekuensi terjadinya situasi risiko, kerugian rupiah rata-rata per kejadian ya, ini algoritma analisis risiko ya. Jadi kerugian karena risiko ya itu bisa ya dihitung ya, artinya bisa kita hitung, kita analisis dengan melihat frekuensi kejadiannya dikali rata-rata kerugian per kejadian ya. Kalau kita lihat frekuensi kejadian itu caranya adalah jika kita ingin mengurangi frekuensi kejadian, berarti kita harus mengurangi frekuensi kejadian. Kita harus mengurangi peluang kejadian. Ya. Terus bagaimana rata-rata kerugian per kejadian? Berarti kita harus mengurangi jumlah ya yang mengalami kerugian, juga mengurangi dampak dari kerugian ya, ini. Itu ya, sehingga ya kalau kita lihat di situ bahwa jika kurangi frekuensi kejadian ya, berarti ada beberapa metode yang efektif dalam mengurangi frekuensi kejadian ya, frekuensi dari kerugian ya. Pertama, kita verifikasi kebenaran inputnya ya, kita identifikasi masalah dan cara sebelum terjadi, terus masukkan data hanya sekali dalam aplikasi komputer,
kurangi jumlah data yang dimasukkan, yaitu gunakan kode daripada deskripsi atau abjad. Nah, ini untuk mengantisipasi ya, atau mengurangi frekuensi kejadian. Nah, artinya kita bisa mengurangi resiko ya. Kalau misalkan sering terjadi kesalahan dalam menginput data yang berkaitan dengan jumlah data, maka kita bisa menggunakan kode, karena kode itu lebih akurat ya, kode itu dia lebih unik, karena kode tidak ada yang sama ya, dibandingkan dengan deskripsi berupa abjad. Abjad itu kan sering terjadi kesalahan ya. Kita ketik A, B, C, A, D, ya kadang suka A, C, A, D. Dengan menggunakan kode, ya kode 001A. Sedangkan kode 001A itu tidak ada yang sama. Ketika dia menginput kode 01A, ya, yang sama, maka itu akan langsung diinfokan oleh aplikasi bahwa kode 01A sudah ada yang menggunakan ya. Nah, itu salah satu untuk mengurangi kesalahan dalam menginput data misalnya itu. Ya, nah, kurangi kesempatan kerugian ya, juga sama di sini ya. Karena kondisi yang menyebabkan kerugian dapat dipantau ya, untuk mendeteksi masalah sebelum menimbulkan kerugian. Ya, setelah frekuensi kejadian telah dikurangi sejauh hal itu praktis, pemantauan peristiwa tersebut dapat membantu pengendalian kesempatan untuk kesalahan. Dan dengan demikian kerugian itu bisa diantisipasi. Beberapa kontrol yang bisa kita lihat ya dalam sebuah aplikasi komputer, tetapi banyak juga berada dalam luar segmen aplikasi otomatis. Ada metode yang digunakan untuk mengurangi peluang kerugian. Pertama, pemantauan manual. Ya, jadi orang-orang yang mengawasi sebuah proses untuk mencari kesalahan sebelum masuk komputer dirilis untuk dilakukan tindakan ya di sini. Nah, jadi dicek dulu ya, secara komputerisasi dan juga secara manual ya. Ini adalah sebuah hal-hal yang memang bisa saling mengantisipasi ya. Audit antisipasi ya, ini situasi masalah diantisipasi. Seperti mungkin terjadi ketika pelanggan memesan produk dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada yang biasanya daripada yang biasa dipesan, sehingga ini potensi kesalahan dapat diselidiki. Jadi artinya apa? Kita melakukan audit antisipasi ya. Biasanya ya customer membeli 10 karena dia sudah berlangganan tiap bulan 10. Tahu-tahu ada sebuah kejadian nih, pelanggan yang biasanya 10 kok tahu-tahu dia bisa 100 ya, memesan produk. Ini kan ada sesuatu hal yang memang harus diaudit ya, dicek apakah benar ini. Takutnya adalah salah satu kekeliruan dalam input data misalnya. Nah, itu adalah antisipasi yang tidak biasa ya itu. Terus juga otorisasi ya, proses persetujuan biasanya melibatkan verifikasi kepatuhan dan kewajaran acara, kayak kewajaran tindakan. Terus juga pelatihan. Nah, para pekerja diajari bagaimana cara mengantisipasi masalah ya dalam pekerjaan normal mereka. Jadi pegawai diberi pelatihan bagaimana menangani kejadian yang tidak biasa, kejadian yang memang di luar rutinitas ya itu, sehingga dia bisa mengantisipasi, sehingga bisa mengurangi sebuah resiko kerugian ya ini. Nah, menurunkan jumlah yang terkena kerugian. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sistem informasi dapat disusun sedemikian rupa sehingga jumlah kerugian dapat diminimalisir ya. Misalkan ya di sini dalam sistem hutang dengan otomatis, nilai dari cek yang dihasilkan oleh sistem dapat dibatasi hingga jumlah yang tetap seperti 1000. Nah, ini dicantumkan pada cek, dan dengan demikian kerugian akibat cek yang salah dibatasi hingga 1000 ya. Nah, ini jadi artinya perusahaan bank misalkan akan membatasi pengeluaran cek sampai batas maksimal 1000. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Ya, pertama untuk mengantisipasi terjadinya sebuah kesalahan yang lebih besar ya. Itu ya, kalau tidak ada batasnya bisa saja dia salah membuat sebuah cek sampai dengan triliunan sehingga terjadi sebuah kerugian ya gitu. Nah, dengan ada pembatasan ini kan bisa mengurangi kerugian ya, sehingga ketika dia ingin mencapai sebuah jumlah tertentu dia harus
membuat cek yang berkali-kali gitu ya. Itu salah satu contoh. Contoh lainnya kalau kita ngambil duit di ATM dengan dibatasi ya, 2.500.000 misalkan minimal, maksimalnya ya. Kita tidak boleh lebih dari 2.500.000. Nah, itu juga salah satu antisipasi untuk mencegah terjadinya kesalahan. Ya, kesalahan dalam mengambil uang secara tunai, atau juga untuk mengantisipasi kerugian dalam menghitung yang dilakukan oleh mesin. Nah, kalau mesin ini kan dia bergantung kepada daya listrik ya, terus juga panas ya. Kalau mesin ATM menghitung terlalu banyak ya, sedangkan mesin komputer itu lama-lama panas. Kalau udah panas dia akan hang ya biasanya, karena terlalu berat dalam menghitung angka misalkan ya. Itu kan ada keterbatasannya itu ya, maka dibatasi sampai 2.500.000. Tujuannya apa? Agar mesin bisa ya beristirahat gitu ya, ada batas waktu untuk istirahatnya mesin ya, sehingga tidak dia menghitung terus sampai dia tidak dibatasi ngambil ATM, atau juga membatasi ruang ya, ruang penyimpanan uangnya yang ada di ATM ya. Itu kan ada pembatasannya ya. Itu salah satunya ya. Menurunkan dampak kehilangan ya, ini juga sama ya. Nah, dalam kehilangan dapat dikurangi dengan mengganti semua atau sebagian dari kerugian ya. Ini meminimalkan banyak dampak, melibatkan tindakan korektif ya, setelah kehilangan terjadi. Nah, biasanya semakin cepat tindakan, semakin besar dampak diminimalisir. Itu ya. Jadi ketika terjadi kejadian risiko, maka kita harus cepat-cepat melakukan tindakan. Semakin cepat kita melakukan tindakan, maka semakin cepat dampaknya. Semakin cepat kita bisa meminimalisir dampaknya. Ya, salah satu cara untuk membantu mengurangi dampak kerugian adalah pertama mengasuransikan kerugian melalui perusahaan asuransi atau prosedur asuransi sendiri. Ya, diasuransikan ya, gitu. Terus juga memelihara data cadangan. Ya, ini untuk merekonstruksi pemrosesan jika terjadi. Ya. Jika terjadi masalah di sini, atau ketika output yang salah dihasilkan, atau juga kita bisa membuat jejak audit yang memungkinkan sistem untuk mendukung atau merekonstruksi pemrosesan. Jadi dalam sebuah sistemnya atau aplikasinya ada sebuah log ya, log akses bagi setiap transaksi ya. Ini ya. Terus ini juga jenis kontrol ya. Ada 4 metode yang berbeda untuk mengurangi kerugian melalui kontrol dengan disajikan dalam bab ini nanti ya kita bahas. Ya, jadi metode ini adalah menggunakan beberapa contoh jenis kontrol. Contohnya adalah kontrol yang berkaitan dengan preventif. Ya, kontrol preventif ini adalah menghentikan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Ya, ini preventif. Terus juga ada kontrol detektif, mengungkap peristiwa yang tidak diinginkan saat itu terjadi. Itu ya, detektif, dia mengungkap, ya, mencari apa yang sebab ini bisa terjadi. Ya. Nah, kalau preventif ini kan langsung menghentikan gitu ya, ini melakukan tindakan menghentikan ya. Terus kontrol korektif ya, kontrol korektif ini adalah menyediakan sarana untuk memulihkan situasi ke normal setelah peristiwa tidak dapat diterima ya. Itu ya. Nah, implementasi dan pengoperasian kontrol preventif, detektif, dan korektif dapat dilakukan dengan salah satu dari 2 cara berikut. Ya, jadi salah satu cara pertama kita bisa kontrol secara diskresioner, ya, ya, artinya diskrioner, ya. Jadi eksekusi dan efektivitas ya di sini terjadi atau kendali diserahkan kepada opsi pelaksana. Gitu ya. Misalkan seorang guard sini dapat memutuskan untuk menantang atau tidak menantang pengunjung. Supervisor dapat memutuskan untuk memverifikasi kepatuhan atau tidak memverifikasi suatu acara sebelum menyetujuinya. Kontrol diskresi biasanya diasosiasikan dengan kontrol orang. Artinya orang yang melakukan sebuah keputusan. Sebagai contoh ya, kalau kita naik mobil, duduk di depan atau di belakang juga sama ya. Di situ kan ada sabuk pengaman ya. Nah, di situ kan ibaratnya tergantung dari manusianya apakah dia akan menggunakan sabuk pengaman tersebut atau tidak ya. Itu menjadi 2 pilihan.
Pilihan yang baik adalah dia akan menggunakan sabuk pengaman. Tapi ada kalanya ada orang penumpang tidak menggunakan sabuk pengaman, sehingga orang tersebut dapat memutuskan apakah mereka ingin menggunakan kontrol atau tidak, karena mereka masuk dalam mobil gitu ya. Itu ya. Itulah salah satu contoh. Itu adalah sebuah kontrol diksioner ya. Jadi manusia yang membuat sebuah keputusan mau menggunakan kontrol atau tidak, mau menggunakan sabuk pengaman atau tidak ya. Nah, beda lagi dengan kontrol non diskresi ya. Non diskresi ini kontrol yang penggunaannya wajib, artinya dia wajib, misalkan ada sabuk pengaman di situ di dalam mobil, dia wajib harus menggunakannya. Kalau tidak menggunakan sabuk pengaman, mobilnya nggak jalan gitu. Itu salah satunya. Kan sekarang mobil kan gitu ya, kalau dia nggak pakai sabuk pengaman, dia akan bunyi alarm ya, tapi mobil bisa jalan. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau dia nggak mau pakai sabuk pengaman, mobil tetap jalan saja. Tapi kalau ada salah satu kontrol yang sifatnya non diskresi, ketika dia tidak menggunakan sabuk pengaman sehingga menyebabkan mobilnya tidak berjalan, tidak bisa berjalan, maka mau nggak mau wajib dia menggunakan sabuk pengaman. Nah, itu non diskresi ya ini. Ya, jadi memang wajib ya. Kalau kita lihat di sini, kontrol dengan penggunaan wajib adalah dianggap sebagai kontrol non discretionary. Biasanya kontrol non discretionary ini adalah kontrol otomatis dalam lingkungan manual atau yang terkomputerisasi. Ya, misalkan kantung udara di dalam mobil aktif secara otomatis. Nah, contohnya kalau terjadi tabrakan ya dalam sebuah mobil, otomatis kantong udara itu akan keluar ya secara otomatis ya, mau nggak mau memang harus keluar ini. Dan itu memang wajib ada ya di setiap kendaraan mobil ya pribadi ya. Dan rutinitas validasi data sistem komputer beroperasi pada semua data input. Kontrol non discretionary dapat diandalkan dan konsisten ya ini. Jadi ini salah satu sebuah tindakan kontrol yang sangat baik ya di sini. Gitu ya. Oke, untuk sesi hari ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.